Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Opa, oma, anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Dan sebelum kita memulai seluruh kegiatan, aktivitas kita, pekerjaan, pelayanan kita baik dalam rumah maupun di luar rumah, maka mari kita memulainya dalam perenungan firman Tuhan dalam sapaan pagi ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan membaca Alkitab. Dan kami percaya oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, Alkitab ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 6, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Amsal pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-5, di bawah judul perikop berbagai-bagai nasihat. Mari kita baca bersama-sama. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebiasaan untuk pinjam meminjam itu menjadi satu kebiasaan yang sudah berjalan ribuan tahun lamanya. Dan kebiasaan untuk pinjam meminjam itu merupakan bagian daripada satu sikap perilaku hidup masyarakat di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kehidupan bersosial, bermasyarakat, maka orang sudah terbiasa saling pinjam meminjam. Dan itu bukan menjadi satu hal yang aneh, bukan menjadi satu hal yang asing. Bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kita pun dikenal salah satu instansi yang menamakan Pegadaian. Nah, di sana orang bisa meminjam. Ketika orang memberikan jaminan, lalu kemudian ada pinjaman yang diajukan, macam-macam bentuknya saya kira. Demikian juga dalam hal biasa orang memiliki satu usaha kredit, di sana juga orang terjadi transaksi pinjam meminjam. Lalu kemudian juga ada juga yang disebut dengan orang yang dikenal sebagai orang yang memberikan pinjaman lalu memberikan bunga kepada orang yang meminjam itu. Rentenir biasa disebut begitu ya, orang yang memberikan pinjaman itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan mungkin masih banyak lagi praktek-praktek yang dilembagakan, dilegalkan, ataupun juga yang ilegal dalam proses pinjam meminjam seperti itu. Nah, bacaan firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang hal itu. Tetapi lebih khusus lagi ketika mereka atau ada pribadi yang bersedia menjadi semacam jaminan atau penanggung bagi utang sahabatnya, bagi pinjaman dari sahabatnya yang meminjam, lalu kemudian dia menjadi penjaminnya, dia menjadi penanggungnya. Nah itu dia. Dan ini yang dibicarakan di dalam ayat 1 sehingga dikatakan, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu. Nah itu dia. Lalu kemudian bagian bacaan ini sebenarnya mau mengatakan kepada kita ada satu hal yang baik di dalamnya. Ketika orang melihat orang lain tidak mampu, lalu kemudian dia meminjam,
tetapi dia membutuhkan jaminan, lalu kemudian seseorang, sahabatnya, temannya, lalu memberikan diri untuk menanggung atau menjamin pinjaman itu. Atau bisa jadi juga dalam konteksnya ketika seseorang belum bisa membayar utangnya, maka ada orang lain yang menjamin dan menjadi penanggungnya atas utang itu, bahwa dia meyakinkan sang pemberi utang, sang pemberi pinjaman, bahwa itu pasti akan dikembalikan pinjaman itu. Nah, ini dia Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan bahwa sesungguhnya ketika engkau menjadi penanggung sesamamu, membuat persetujuan dengan orang lain, maka firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ketiga, B, dikatakan demikian, engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Artinya bahwa ketika kita memberi diri untuk menjadi jaminan, ketika kita memberi diri untuk menjadi penanggung atas pinjaman ataupun utang itu, maka sesungguhnya hidup kita sudah berada di dalam genggamannya. Artinya dia yang akan menguasai kita, dia akan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang ia inginkan dan apa yang ia kehendaki. Itu konteksnya pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat sisi yang lain, bahwa ketika seseorang membutuhkan sesuatu, ketika seseorang membutuhkan hal yang pada akhirnya membuat ia berutang atau membuat dia meminjam dari orang lain, maka bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa pada realitasnya, pada kenyataannya, ada mereka orang-orang yang hidup dalam keterbatasan, ada mereka orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Lalu kemudian bagaimana kita menyikapi ketika kita melihat bahwa ada sesama kita yang berada dalam kekurangan, keterbatasan, sehingga mereka mau melakukan peminjaman atau berutang kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu hal yang penting lewat firman Tuhan pada saat ini mau diingatkan kepada kita, ketika kita berjumpa dengan mereka yang membutuhkan pertolongan dan mereka hidup dalam pas-pasan, mereka berkekurangan, lalu kemudian mereka mau berutang dan mau meminjam, engkau yang diberkati dengan berkat Tuhan yang cukup untuk keluargamu, ketika engkau melihat bahwa ada sedikit yang dapat engkau bagikan kepada sesamamu, bagikanlah itu kepada sesamamu. Ketika engkau membagikan itu kepada sesamamu, paling tidak orang tersebut terhindar dari keinginan untuk meminjam atau berutang kepada orang lain. Nah, tugas kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam hidup ini bahwa bagaimana kita mau menolong sesama kita. Kalau firman Tuhan juga mengingatkan kita ini adalah orang-orang yang berutang. Tetapi di dalam karya Kristus ia melunasi semua. Tidak ada lagi utang. Engkau telah ditebus dan hargamu sudah dibayar dengan lunas. Tidak ada lagi orang yang berutang. Tidak ada lagi hamba. Oleh sebab itu, menyadari bahwa kita juga adalah orang yang berutang, tetapi oleh karya penebusan Kristus membayar lunas utang-utang kita, sehingga kita memperoleh anugerah pengampunan dosa, kita memperoleh anugerah keselamatan. Maka hal yang sama hari ini mau diberitakan kepadamu. Ketika engkau melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, jangan justru engkau yang memberikan utang, memberikan pinjaman. Tetapi jikalau mungkin, engkau dapat memberikan dan menyisihkan apa yang engkau punya untuk meringankan beban. Itu yang paling penting. Ringankanlah beban sesamamu. Jangan biarkan mereka hidup dalam beban. Jangan biarkan mereka terlibat dengan utang. Jangan biarkan utang-utang itu pada akhirnya membuat mereka semakin berat dan beban mereka semakin berat. Tugas kita menjadi bagian dalam kehidupan sesama kita untuk meringankan, bukan memberatkan. Jadi, tidak perlu engkau memberikan pinjaman atau orang lain berutang. Apa yang ada padamu, berbagilah pada mereka. Sehingga lambat laun, pelan-pelan, mereka dapat merasakan keringanan dalam pergumulan dan persoalan mereka. Itu yang penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara.
Jangan sampai orang percaya, orang Kristen justru pada akhirnya dikenal sebagai rentenir. Memberikan pinjaman, memberikan bunga, jangan sampai. Kita adalah orang yang berutang. Tetapi Tuhan bayar itu dengan lunas. Melalui karyanya di atas kayu salib. Sehingga kita tidak lagi berutang dalam dosa-dosa, tidak. Kita memperoleh pengampunan dosa. Oh, itu dia, semua dibayar lunas. Oleh sebab itu, ayo engkau juga mau lakukan itu bagi sesamamu. Bayar lunas. Kalau engkau tahu ada sesamamu yang memiliki utang dengan sesamamu, lalu kemudian engkau diberkati dengan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupanmu, dan engkau dapat meringankan bebannya, bayar lunas itu. Enak aja Pak Pendeta, dia yang pinjam, dia yang berutang, kok saya yang harus pikirkan, benar. Lalu bagaimana kalau firman ini diperhadapkan kepadamu? Engkau yang berutang tetapi Tuhan yang melunaskan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak usah berhitung di dalam hidup ini. Apa yang bisa kita lakukan bagi sesama kita? Mari kita lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan bagi sesama kita? Mari kita kerjakan. Apa yang kita bisa buat untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi sesama kita? Mari kita buat. Itu dia. Dan itulah ciri khas kita, itulah identitas kita sebagai orang percaya. Sehingga orang-orang yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, mereka merasakan sukacita, mereka merasakan damai sejahtera, mereka merasakan melalui hidupmu Tuhan hadir dalam dirimu. Dan itu mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Melalui dirimu, melalui perbuatan, orang dapat melihat bahwa Tuhan itu sungguh ada. Karena sesungguhnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita diutus di dalam dunia ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk menyatakan bahwa damai sejahtera dari Allah itu ada, bahwa Allah itu ada di tengah-tengah kita. Dan kehadiran Allah itu dapat kita tunjukkan melalui sikap hidup kita, perilaku hidup kita, meneruskan berkat-berkat-Nya kepada sesama kita. Sesama kita, manusia. Siapapun dia. Lalu kemudian kita berbagi dengan mereka. Dan setiap kali kita melakukan itu, saya percaya nama Tuhan ditinggikan. Bapamu yang di sorga melihat segala perbuatan. Dan apa yang kau lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tetapi semua akan membuahkan kebaikan dalam hidup. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika engkau keluar pagi ini dari dalam rumahmu, jangan hanya lurus tatapanmu, lihat orang di kanan kirimu, lihat orang yang tinggal di sebelah kanan kirimu. Engkau berjumpa dalam kehidupan bersama dengan satu sektoral. Engkau lihat jemaat-jemaat yang ada dalam sektor itu, dalam satu jemaat gereja. Engkau mengenal setiap mereka yang dari sektor yang berbeda, tetapi satu kesatuan dalam persekutuan orang percaya. Engkau hadir di tengah-tengah masyarakat, mungkin engkau tidak mengenal mereka, tetapi ketika engkau berjumpa dengan mereka, dan engkau melihat realitas di mana ketika mereka membutuhkan uluran tangan, jangan lupa, hadirkan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kasih. Agar apa? Agar kita dapat meringankan beban-beban mereka. Agar mereka tidak perlu lagi berutang dengan orang lain. Tetapi paling tidak melalui perbuatan kita, hidup mereka boleh berada dalam sukacita, beban-beban mereka menjadi ringan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ini hari yang diberkati. Semua hari-hari baik, semua hari-hari yang diberkati. Dan hari ini engkau pun akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan kami mohonkan ya Bapa, dengan rendah hati pakai kami, agar dalam hidup ini kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati Opa, Oma, anak cucu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Berkati kami semua Tuhan. Pakai kami dalam hidup ini sungguh. Hari lepas hari kami mau dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersehati mendoakan bagi mereka yang sakit. Mereka yang bergumul dalam nama Tuhan Yesus. Mereka disembuhkan dan diberikan jalan keluar. Dan kami mohonkan Tuhan memberkati seluruh pekerjaan. Baik yang dilakukan dalam kehidupan rumah tangga
maupun yang kami lakukan di dalam satu instansi kantor, lembaga, ataupun dalam usaha-usaha yang kami bangun. Berkati jemaat-Mu semua ya Tuhan. Cukup-cukupkan berkat mereka Tuhan, dan jadikan mereka saluran berkat bagi sesama. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.